Hai teman-teman, kali ini kita mau ngomongin penyebab kucing bisa sedih. Sebenarnya kalian percaya nggak sih kalau hewan itu juga bisa merasakan kesedihan? Kalau saya pribadi sih gimana ya? Antara percaya dan nggak percaya sih, karena jujur saya sampai saat ini belum menemukan penelitiannya. Mungkin bisa lebih tepat itu dibilang stres kali ya. Jadi kucing mengalami stres ketika menghadapi kondisi-kondisi berikut. Cuman karena relevan dengan perasaan manusia, kadang-kadang hal ini juga dibilang sedih gitu. Tapi jangan-jangan memang benar sih kucing juga bisa sedih ketika mengalami hal-hal ini. Nanti saya coba jabarkan ya penyebab apa saja sih yang bikin kucing bisa sedih atau stres. Jangan-jangan salah satunya pernah dialami oleh kucing teman-teman juga di rumah. Tapi sebelum masuk ke topik, saya mau kasih info dulu nih buat teman-teman di rumah yang pengen nambahin berat badan kucingnya atau misalnya kucingnya susah makan, cobain Filicin Extra Albumin. Filicin Extra Albumin ini praktis banget. Teman-teman tinggal campurkan ke air minumnya kucing atau ke dry food atau bisa juga ke wet foodnya. Sesuaikan dengan selera kucing di rumah ya. Nah, kalau mau belanja Filicin Extra Albumin bisa klik link di kolom deskripsi ya, ada Tokopedia sama Shopee My Cats Diary. Oke, kita kembali ke topik ya. Hal apa saja sih yang bikin kucing itu bisa sedih atau stres? Yang pertama nih, ketika ditinggal oleh pemiliknya saat mau berangkat, entah berangkat kerja atau berangkat liburan, pokoknya ketika pemiliknya mau keluar dari rumah deh atau meninggalkan habitat di mana si kucing itu ada di situ. Kalian pernah nggak ngalamin kayak gini? Kalau saya sering, setiap kali saya udah beres kasih makan kucing yang outdoor atau yang di teras, terus saya mau berangkat kerja tuh, salah satu dari mereka pasti ada yang kayak sedih gitu, mau ditinggalin, terus nyamperin, udah gitu kayak memelas, seolah-olah kayak ngomong, mau kemana, jangan pergi dong, gitu. Ya memang sih ngomongnya cuma meong ya, cuman kalau dari ekspresi wajah sama dari nada suaranya tuh kayaknya, aduh kok kayaknya sedih banget ya. Jadi ujung-ujungnya saya duduk lagi nemenin lagi kucing saya selama 5-10 menit. Setelah dia seneng ditemenin, terus saya jelasin pelan-pelan, baru saya pergi berangkat. Hal itu bikin saya tenang sih. Menurut teman-teman penting banget gak sih untuk menjelaskan ke kucing kita kenapa kita mau pergi saat itu? Kalau saya berusaha menjelaskan, walaupun mungkin secara logika emangnya kucing ngerti ya gitu. Tapi saya percaya bahwa frekuensi bisa dibilang kayak suara kita saat kita menjelaskan ke dia itu ada semacam frekuensi yang akan dia ngerti gitu. Entah itu bisa dibuktikan oleh secara ilmiah atau enggak ya, saya belum tahu. Tapi setiap saya sudah menjelaskan ke kucing saya bahwa misalnya saya harus pergi nih berangkat kerja, saya jelaskan bahwa saya kerja untuk mencari nafkah supaya bisa beli makanan kucing kamu lagi, misalnya gitu. Nanti kita akan ketemu lagi kalau saya pulang kerja. Nah, rasanya tuh saya tenang dan saya melihat kucing saya juga jauh lebih tenang ketika sudah saya jelaskan seperti itu. Percaya nggak percaya nih ya, kalau misalnya teman-teman mau coba silakan deh ke kucing yang ada di rumah. Atau mungkin di antara teman-teman banyak juga yang sudah melakukan hal ini. Mudah-mudahan kita bisa menemukan penelitian ilmiah soal ini ya. Apakah penjelasan kita terhadap kucing tuh bisa membuat dia lebih paham sama kondisi yang kita hadapi misalnya. Jadi ujung-ujungnya kalau misalnya kita mau berangkat nih, entah berangkat kerja, berangkat ke kampus, atau misalnya mungkin ada keperluan keluarga gitu ya. Jadi nggak tega ya kalau mau ninggalin kucing di rumah tuh. Pun kalau mau kita titipkan ke orang lain tuh jadi bener-bener kayak aduh nanti dia nyaman gak ya gitu. Poin yang kedua, hal yang bikin kucing bisa sedih atau stres, yaitu dipisahkan dari anggota keluarganya. Misalnya induk dipisahkan dari anak-anaknya atau anak-anaknya dipisahkan dari induknya. Apalagi kalau induknya itu masih ingin menyusui anaknya. Itu kayaknya rasanya sedih banget deh, atau dia bisa stres banget ketika naluri dia untuk merawat anaknya tuh diputus gitu aja dengan dipisahkan dari anaknya gitu. Selain itu juga kasihan ke puting susunya, itu kan sakit ya. Makanya kadang sedih banget deh kalau ngelihat kasus-kasus kucing dibuang gitu ya, masih usia-usia 3 minggu atau 1 bulan dipisahin dari induknya. Menurut saya itu jahat banget sih. Itu tidak boleh dilakukan. Sebaiknya kalau mau di open adopsi, pastikan induk dan anaknya itu nggak attach banget gitu. Biarin mereka puas dulu sampai induknya puas merawat anaknya usia 3-4 bulan biasanya ya.
Terus biarkan anaknya juga merasa dikasihi dulu oleh ibunya, merasa disayangin, merasa dilindungin. Karena kan yang namanya anak kucing itu dia perlu belajar untuk menata hidupnya itu dari induknya. Misalnya gimana cara pipis atau pup di pasir, gimana cara makan, gimana cara minum, itu semua dilihat oleh anak kucing dari induknya. Kalau misalnya dipisahin ya repot banget nanti ke depannya untuk si anaknya sendiri. Dia mau belajar minum juga belum tentu bisa. Dia mau belajar pup di pasir juga belum tentu ngerti. Nah, selain hubungan induk dan anak, ada juga kucing yang bukan hubungan sedarah, tapi mereka itu sepertinya akrab banget. Misalnya mereka dari kecil sudah bareng-bareng gitu ya, dan udah merasa klop. Udah gitu salah satu misalnya dipisah, diambil oleh orang lain, atau salah satu dari mereka misalnya sakit lalu meninggal. Biasanya kucing yang ditinggalkan akan merasa sedih atau bisa dibilang stres lah gitu ya, karena dia merasa kehilangan sosok yang selama ini mungkin bersama-sama dengan dia gitu. Dia sudah percaya, dia sudah anggap sebagai teman sepermainannya gitu. Jadi nggak cuma manusia yang butuh teman, kadang-kadang hewan itu sendiri pun membutuhkan kehadiran sesamanya. Saya pernah dengar cerita salah satu teman saya, ketika kucingnya itu, jadi kucingnya ada 2 ekor. Yang satu akhirnya meninggal karena sakit. Nah, temannya yang ditinggalkan ini kayak stres gitu, bahkan sampai nggak mau makan gitu ya, karena mungkin saking sedihnya. Kalau daya tahan tubuhnya nggak kuat, bisa-bisa akhirnya dia drop juga dan udah menyusul juga, akhirnya meninggal juga. Sedih ya kalau dengar cerita kayak gini. Kita jadi kayak belajar memahami bahwa hewan pun bisa mengerti gitu makna relationship, makna dari sebuah hubungan. Nah, ini relate juga teman-teman sama hewan-hewan yang mungkin ditinggalkan oleh pemiliknya gitu. Entah ditinggalkan secara sengaja atau mungkin pemiliknya meninggal gitu. Mungkin si hewan tersebut sudah merasa nyaman, sudah merasa terlindungi dengan adanya si pemiliknya gitu, tapi tiba-tiba hal itu lenyap begitu saja dan itu bikin dia sedih gitu. Makanya jangan sampai ya di antara kita ada yang membuang hewan-hewan peliharaan kita. Kalau misalnya benar-benar sulit secara finansial, usahakan gimana caranya supaya kita bisa tetap bertanggung jawab, karena hewan-hewan tersebut sudah bergantung pada diri kita. Mudah-mudahan kita juga sehat terus, rezeki kita lancar terus, supaya kita bisa memberikan yang seharusnya kita berikan kepada mereka. Poin yang ketiga, hal apalagi sih yang bikin kucing stres atau sedih, yaitu dipindahkan secara paksa dari habitatnya. Jadi misalnya kucing-kucing yang dibuang nih, dikarungin, dimasukin ke dalam karung, terus dipindahkan kemana gitu. Yang namanya habitat itu buat kucing adalah sesuatu yang sangat sakral mungkin ya, karena dia sifatnya teritorial. Area tersebut bisa jadi dia udah tahu nih bau dia ada di mana aja, teritorial dia sejauh mana gitu. Dan dia sudah merasa aman di tempat itu. Nah, bayangkan kalau misalnya tiba-tiba dia dipindahin dan dia nggak tahu ada di mana nih lokasi. Kan pasti dia merasa insecure, dia merasa nggak nyaman gitu kan. Hal-hal kayak gini juga bisa terjadi di kasus open adopsi nih. Jadi kalau seandainya kucing yang sudah hidup bertahun-tahun di sebuah kawasan, apalagi dia sifatnya alfa, misalnya alfa itu maksudnya kayak mendominasi gitu ya, dia sifatnya pembawa pengaruh lah gitu. Dan terus dia dipindahin tuh dari lokasi dia, itu akan bikin dia stres banget. Makanya memang ketika kita mau berusaha menolong kucing supaya hidupnya lebih baik, banyak hal yang perlu dipertimbangkan, termasuk salah satunya adalah soal habitat ini, apakah dia akan merasa stres ketika dipindahkan dari lokasi tersebut atau enggak. Poin selanjutnya yang keempat, yaitu kucing bisa sedih atau stres ketika dia merasa tubuhnya sakit. Misalnya kena virus, atau misalnya dia shock baru kecelakaan, misalnya ditabrak gitu ya. Terus dia kesakitan gitu. Dia merasa sedih atau stres karena dia tidak bisa beraktivitas dengan sebagaimana mestinya. Selain itu bisa juga misalnya dia kena parasit, kutunya banyak, gatel-gatel atau jamur, itu juga bikin dia nggak nyaman gitu. Nah, untuk poin keempat ini tentu udah ada solusinya ya. Ya kucingnya mau nggak mau harus diobatin. Bisa ke klinik hewan atau mungkin teman-teman udah punya alternatif untuk ngobatin kucingnya sendiri, nggak apa-apa. Yang penting pengobatannya dilakukan dengan konsisten sampai selesai dan nggak cuma dikasih obat. Jadi support juga dengan nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuhnya kucing supaya
ketika obatnya diberikan, tubuhnya tuh lebih kuat gitu untuk melawan penyakit itu sendiri. Kalau misalnya sekedar dikasih obat tapi daya tahan tubuhnya nggak disupport, nutrisinya nggak disupport, kurang cespleng jadinya gitu. Oke teman-teman, itu tadi sedikit penjelasan tentang penyebab kucing bisa sedih atau stres. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat ya buat teman-teman semua. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini di media sosialmu. Sampai ketemu lagi. Bye.